Dan di dunia yang penuh dengan misteri dan intrik, ada satu sosok yang berdiri di antara kebenaran dan kekaburan. Seorang ahli matematika jenius dengan kehidupan ganda yang mengejutkan. The Accountant bukan hanya tentang angka dan laporan keuangan. Hal ini adalah kisah tentang keadilan yang dilakukan dengan cara yang paling tidak terduga. Ikuti perjalanan Christian Wolff, seorang akuntan forensik yang keterampilannya tidak hanya terbatas pada spreadsheet, tetapi juga dalam mengungkap kejahatan finansial yang paling rumit. Dengan setiap baris yang dia audit, dengan setiap angka yang dia benarkan, sebuah lapisan lain dari teka-teki ini terungkap, membawa kita lebih dekat pada kebenaran yang akan mengguncang fondasi dunia keuangan. Bersiaplah untuk dibawa ke dalam labirin yang penuh dengan aksi, ketegangan, dan kejutan di alur cerita film The Accountant. Film dimulai dengan adegan di mana kita diperkenalkan pada seorang anak kecil yang bernama Christian. Dia datang ke dokter bersama orang tuanya. Christian sebenarnya mengidap autisme, suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain hanya dengan menatap mata, dan kepercayaan dirinya juga rendah. Jam ini membuatnya sulit membedakan antara benar dan salah. Namun Christian memiliki bakat luar biasa dalam matematika. Dia mampu menyelesaikan soal-soal sulit dalam hitungan detik. Dokter memandang Christian dan berkata kepada orang tuanya, "Biarkan dia berada di sini bersamaku. Hanya dengan cara itu saya bisa membantu Christian." Tapi ayahnya tidak siap meninggalkan anaknya. Namun ibu Christian tidak setuju. Dia bersikeras bahwa Christian harus dirawat di sini agar bisa mendapatkan perawatan yang tepat. Dalam adegan tersebut, kita melihat Christian sedang mencoba memecahkan teka-teki. Namun bagian tertentu dari teka-teki tersebut hilang, menyebabkan Christian menjadi frustrasi dan mulai berteriak dengan kata-kata yang tidak jelas. Reaksi Christian membuat semua orang khawatir. Kemudian seorang anak lain yang juga mengidap autisme datang. Ketika dia memberikan potongan teka-teki yang hilang kepada Christian, Christian menjadi tenang saat menerimanya. Christian memiliki kecenderungan untuk fokus pada pekerjaan yang sedang dia lakukan, dan dia tidak akan merasa tenang sampai menyelesaikannya. Seiring berjalannya waktu, Christian tumbuh dewasa dan menjadi seorang akuntan yang sangat berbakat. Sebuah pasangan suami istri tua duduk di sebelahnya, mereka tengah dalam masalah keuangan. Christian memberi mereka saran tentang cara mengurangi pajak mereka dengan jumlah yang signifikan. Pasangan tersebut sangat terkesan dan mengundang Christian ke rumah mereka. Mereka menyebutkan bahwa mereka memiliki peternakan yang luas dan menawarkan Christian untuk datang ke sana untuk bersenang-senang. Mayoritas orang di sana biasanya melakukan latihan menembak dan mereka mengundang Christian untuk bergabung. Setelah percakapan itu, mereka meninggalkan tempat tersebut. Kemudian, adegan berganti ke kantor kepala FBI. Seorang gadis muncul di kantor tersebut, namanya Madinah. Dia datang untuk mencari pekerjaan, dan kepala menyambutnya dengan pujian, mengatakan bahwa dia telah membaca tentang Madinah dan mengakui keahliannya. Kepala kemudian menanyakan Madinah tentang catatan kriminalnya, namun Madinah terdiam tanpa memberikan jawaban. Kepala kemudian menunjukkan kepada Madinah berkas kejahatannya, mengungkapkan sejumlah kasus pembunuhan yang pernah dia lakukan, dan masa penjara yang pernah dijalaninya. Mendengar itu, Madinah hendak meninggalkan kantor tersebut, tetapi kepala memintanya untuk menunggu. Kepala menawarkan sebuah kesepakatan. Jika Madinah setuju untuk bekerja dengannya, dia tidak akan memberitahukan informasi tersebut kepada siapapun. Kemudian, kepala menunjukkan gambar seorang pria, hanya separuh wajahnya terlihat, dan menyebutnya sebagai akuntan. Dia adalah seorang penghubung utama dengan dunia kriminal, menyembunyikan uang gelap mereka dari pemerintah dan membantu dalam pencucian uang. Kepala FBI meminta Madinah untuk menemukan pria ini dalam waktu 1 bulan, atau dia akan kehilangan pekerjaannya. Madinah setuju untuk mengambil tugas tersebut. Kemudian kita kembali melihat Christian. Setelah makan, dia mengambil sebuah tongkat kayu dan mulai memijat kakinya dengan keras, menyebabkan rasa sakit. Tindakan ini dilakukan dengan sengaja oleh Christian pada dirinya sendiri. Dia teringat akan masa lalunya ketika ibunya meninggalkannya karena penyakitnya dan rasa kesalnya terhadap ibunya. Meskipun ayahnya berusaha keras untuk menghentikan ibunya, namun ibunya tetap pergi. Melihat kondisi ini, Christian mulai melukai dirinya sendiri. Ayahnya kemudian merawatnya dengan penuh perhatian. Setelah itu cerita kembali ke Christian yang terus menyakiti dirinya sendiri sambil mengingat masa lalunya. Kemudian dia pergi ke peternakan yang dimiliki oleh pasangan tua yang mengundangnya. Di sana dia melatih keterampilan menembaknya. Dan kita mengetahui bahwa Christian adalah seorang penembak jitu yang sangat berbakat. Christian kemudian sampai di tempat rahasia di mana dia menyimpan banyak senjata mahal, lukisan indah dan mahal, serta uang dalam berbagai mata uang negara. Kita mulai bertanya-tanya, mengapa dan bagaimana Christian memiliki semua ini? Kemudian cerita memperkenalkan masa lalu Christian saat dia berada di penjara dan bertemu dengan seorang akuntan yang sangat ahli.
Akuntan ini dulunya bekerja untuk orang-orang besar dan mengajari Christian segalanya saat di penjara. Sejak itu, Christian mampu mencapai apapun yang dia inginkan dengan orang-orang besar, dan itulah cara dia memperoleh semua kekayaan dan kemampuan yang dimilikinya saat ini. Dengan kecerdasannya yang luar biasa, Christian mampu mempelajari segalanya dengan cepat. Suatu hari, dia menerima telepon dari seorang gadis yang memberitahunya bahwa banyak orang mulai meragukan dirinya. Anda sekarang memiliki kendali penuh dalam memilih mitra kerja Anda. Christian menawarkan bantuannya untuk mengurus masalah ini. Kemudian dia bergeser ke klien berikutnya, yang memiliki perusahaan robot besar. Klien tersebut spesialis dalam pembuatan komponen robot. Mereka curiga bahwa ada pencurian dana dari perusahaan mereka dan ingin mencari tahu siapa pelakunya. Mendengar cerita klien, Christian menyatakan kesiapannya untuk membantu. Dia berjanji untuk memulai penyelidikan di pagi hari. Kemudian kita melihat Medina, yang juga mencari akuntan untuk masalah yang serupa, tanpa mengetahui tentang Christian. Di sisi lain, kita diperkenalkan pada Brax, seorang yang dikenal sebagai hitman, yang memiliki reputasi berbahaya. Dia menggunakan intimidasi untuk mendapatkan informasi, memaksa seseorang untuk masuk ke dalam mobil. Keesokan harinya, Christian tiba di perusahaan tempat dia akan bekerja. Di sana, dia bertemu dengan seorang akuntan wanita dari perusahaan robot yang sama. Akuntan itu mengungkapkan bahwa dia pertama kali mengetahui tentang pencurian dana perusahaan, tetapi tidak bisa melacaknya. Dia berharap bisa bekerja sama dengan Christian, tapi ditolak dengan halus oleh Christian. Christian menyatakan bahwa dia lebih memilih untuk bekerja sendiri. Jadi setelah gadis akuntan itu pergi, Medina tiba di sebuah konferensi. Di sana, dia menerima telepon dari perusahaannya yang memberitahunya bahwa dari gambar yang dia kirimkan, mereka menemukan video yang menunjukkan seorang pria yang mirip dengannya membunuh semua orang. Sementara itu, Christian mulai bekerja di perusahaannya. Dia memulai dengan membaca semua akun perusahaan. Saat itu, Medina mencoba mencocokkan suara dari akuntan tersebut yang telah dia kenali sebelumnya. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang aneh dengan kata-kata yang dibacakan dalam video tersebut. Melalui analisisnya, Medina menyadari bahwa pria dalam video menderita autisme. Sementara itu, Christian terus bekerja di perusahaan. Dia melakukan audit pada semua jendela dan pintu, dan akhirnya menemukan keberadaan dana yang hilang dari perusahaan. Akuntan akhirnya mengungkapkan hal ini kepada gadis itu, mengkonfirmasi bahwa dana perusahaan telah dicuri, dan pelakunya telah mentransfer uang tersebut atas nama perusahaan. Namun, nama pelaku tidak terdaftar dalam daftar perusahaan. Pada saat itu pemilik perusahaan tiba di tempat kejadian. Dia bertanya kepada Christian apakah dia mengenali pria tersebut. Christian menjawab bahwa belum, tetapi dia meminta sedikit waktu lagi untuk menyelidiki lebih lanjut. Sementara itu Brax, yang juga terlibat dalam kasus ini, pergi ke rumah seorang pemegang saham perusahaan robot tersebut. Dia menggunakan ancaman untuk memaksa pria tersebut untuk menyuntikkan diri dengan mengancam nyawa dan keuangan keluarganya. Keesokan paginya, ketika Christian tiba di perusahaan, dia melihat bahwa semua catatan perusahaannya telah dihapus. Kemudian, pemegang saham yang sama datang ke perusahaan, membawa Christian ke sana. Dia memberitahu Christian bahwa pemegang saham tersebut telah bunuh diri, dan mereka menduga dia yang mencuri uang dari perusahaan. Ya, dengan demikian, kasusnya menjadi jelas, dan solusinya mungkin ada di sana. Saat ini, Anda mungkin berpikir bahwa saya kehilangan pekerjaan. Anda bisa saja mengambil gaji Anda dan pergi. Namun, Christian memiliki kebiasaan untuk menangani segala sesuatu. Dia telah menjelaskan banyak hal kepada pemegang saham perusahaan itu, meskipun tidak selalu setuju dengan mereka. Itulah sebabnya dia kembali ke rumahnya. Beberapa saat kemudian, dia pergi dengan mobilnya, diikuti oleh mobil lain. Christian tiba di peternakan tempat dia biasa berlatih menembak. Di sini, kenangan masa lalunya mulai muncul. Dia dan saudara laki-lakinya sering berlatih seni bela diri, dengan ayah mereka sebagai pengajar yang tegas. Ketika Christian sedang berlatih di peternakan yang dulu ditempati oleh pasangan tua itu, dua preman muncul dan memaksa pasangan tua itu keluar dengan niat membunuh Christian. Melihat kejadian itu, Christian dengan cepat bertindak dan menyelamatkan pasangan tua tersebut dengan mengalahkan preman tersebut. Kemudian orang jahat lainnya menjadi marah. Maka, dia memaksa pasangan tua itu masuk ke dalam mobil, bermaksud menembak mereka, lalu pergi dari tempat tersebut. Namun, Christian dengan cepat menembak dari belakang, berhasil menangkap orang jahat ini. Dengan tegas, dia menanyakan kepada orang tersebut, "Beritahu saya siapa yang mengirimmu untuk membunuh saya di sini." Orang jahat itu dengan takut mengaku bahwa dia hanya diberi nama dan informasi oleh akuntan perusahaan, Dana. Mendengar nama Dana, Christian langsung bergegas untuk menyelamatkannya. Dia di hotel, Dana yang hendak masuk ke dalam kamarnya, tiba-tiba dikerumuni oleh orang-orang yang ingin membunuhnya. Tapi, Christian juga sudah sampai di sana. Dengan hati-hati,
dia naik ke atas tangga. Saat seorang pria menyerang Dana di dalam ruangan, Dana berhasil membalas serangan itu dengan menyerang pria tersebut, bahkan sampai memukulinya dengan kompor sebelum bersembunyi di kamar mandi untuk bertahan hidup. Sebelum pria itu bisa melukai Dana lebih lanjut, Christian tiba di tempat tersebut. Ya, dengan tegas, dia menghadapi semua orang satu persatu, memastikan keselamatan Dana. Setelah membunuh semua orang di sana, Christian menyelamatkan Dana dan membawanya ke tempat rahasia di mana dia menyimpan segala sesuatu. Melihat kekayaan yang dimiliki Christian, Dana terkejut. Dia tidak pernah menduga bahwa seorang akuntan bisa memiliki begitu banyak. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Christian sebenarnya bekerja untuk penjahat terbesar di dunia. Dana menyadari bahwa Christian adalah seseorang yang terlatih dengan baik. Di saat yang sama, Medina menerima telepon dari agensi yang memberitahu bahwa pria yang menyerang Dana mengidap gangguan jiwa. Melihat keadaan tersebut, Christian membawa Dana ke sebuah hotel dan bertanya padanya bagaimana dia bisa memiliki pengetahuan dan keterampilan seperti itu. Dana menjawab bahwa ayahnya telah mengajarkannya segala hal sejak kecil, mempersiapkannya untuk menghadapi berbagai masalah. Ya, namun dia juga mengungkapkan bahwa dia adalah seorang pasien autisme dan memiliki kesulitan dalam bersosialisasi dengan orang lain. Christian mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah mendengar cerita Dana, Christian membagikan pengalamannya tentang perusahaan robot yang sama. Dia menjelaskan bahwa siapapun yang terlibat dalam korupsi di perusahaan tersebut akan dihadapkan dengan tindakan pembelian kembali saham perusahaan dengan uang yang sama. Dengan berbagi cerita dan pengalaman, Dana dan Christian semakin memahami satu sama lain dan membangun ikatan yang kuat dalam menghadapi tantangan yang ada di depan. Christian kemudian pergi ke rumah pemegang saham lain di perusahaan yang sama dan melihat Brax keluar dari rumahnya. Namun, saat Christian tiba di rumah pemegang saham tersebut, dia menemukan bahwa Brax telah membunuhnya. Mengapa Brax melakukan pembunuhan tersebut? Jawabannya akan terungkap dalam cerita. Sementara itu, Medina juga mengetahui tentang akuntan yang bernama Christian. Dia menemukan bahwa Christian telah membuat profil palsu yang mengklaim bekerja dengan perusahaan kecil dan mendapatkan untung yang kecil darinya. Dengan semua informasi ini, Medina mendatangi kepala FBI. Saat Christian bertemu dengan Dana, dia mulai mengingat masa lalunya. Salah satunya adalah ketika ayahnya memerintahkan dia dan saudara-saudaranya untuk membunuh anak-anak yang selalu mengganggu mereka. Kemudian, dia dan saudaranya seringkali memukuli anak-anak itu. Mengingat hal ini, Christian menulis surat kepada Dana karena dia merasa perlu untuk pergi dari situ. Baginya, kehadiran Dana di sekitarnya bisa mengancam nyawanya sendiri. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk meninggalkan Dana dan pergi. Sementara itu, Medina tiba di rumah Christian bersama kepala FBI dan mereka mulai melakukan penggeledahan. Mereka menemukan banyak hal yang mencurigakan dan sejumlah senjata di rumahnya. Mereka terkejut melihat banyaknya kamera di seluruh rumah, menyadari bahwa mereka telah menemukan orang yang mereka cari. Di tempat lain, Brax bertemu dengan pemegang saham dari perusahaan robot yang sama yang mempekerjakan Christian. Disinilah kebenaran terungkap bahwa semua pemegang saham perusahaan telah tewas, disusun oleh pemegang saham tersebut untuk membuat dirinya menjadi pemilik tunggal. Dan semua tindakan itu dilakukan oleh Brax. Sementara itu, kepala FBI memerintahkan semua orang keluar dari rumah Christian, meninggalkan hanya dirinya dan Medina di dalamnya. Kepala FBI bertanya kepada Medina mengapa dia membunuh begitu banyak orang. Medina menjawab bahwa orang-orang itu mencoba memaksa saudara perempuannya untuk terlibat dalam perdagangan obat-obatan kimia ilegal, yang memicunya untuk bertindak membela keluarganya, tapi akhirnya dia dihukum penjara. Ketegangan semakin meningkat dengan semua rahasia dan pengkhianatan yang terungkap, membawa cerita ini ke puncaknya. Medina bertanya, "Mengapa kamu mengejar akuntan ini?" Kepala menjawab, "Aku juga ikut dalam pertarungan itu. Aku pergi untuk menangkap geng besar, tapi akuntan itu muncul dan membunuh semua orang. Saat dia menodongkan pistol ke arahku, dia bertanya, apakah aku seorang ayah yang baik? Aku menjawab ya, lalu dia pergi tanpa memperlihatkan wajahnya." Yang itu adalah adegan yang sama seperti yang kita lihat di film. Suatu hari, saya menerima telepon dari seorang gadis yang menceritakan tentang penjahat besar. Dari situlah saya mulai menyelesaikan kasus ini, dan gadis itu adalah orang yang sama yang biasa berbicara dengan Christian, yaitu si akuntan. Itulah mengapa saya ingin menemukannya. Dan kemudian saya mengetahui tentang seorang pria yang pernah bekerja dengan orang-orang yang sangat berbahaya. Dia juga seorang akuntan besar. Orang itu adalah yang sama yang ditemukan Christian di penjara. Meskipun dia dibebaskan, dan dia kemudian ditangkap dan dibunuh oleh orang-orang berbahaya yang pernah dia kerjakan. Ketika Christian mengetahui hal ini, dia melarikan diri dari penjara dan membunuh mereka semua. Jadi, pada akhirnya, Christianlah yang bertanggung jawab atas seluruh adegan yang kita lihat di awal cerita,
termasuk pembunuhan geng tersebut. Karena geng tersebut telah membunuh teman baiknya yang menemukannya di penjara, Medina bertanya mengapa Christian masuk penjara. Kepala menjelaskan bahwa Christian tersangkut dalam situasi itu karena konflik dengan ayah tirinya saat pemakaman ibunya. Christian bertengkar dengan ayah tirinya, dan ketika penjaga mencoba menembak Christian, ayah Christian melindunginya dan tertembak, akhirnya meninggal. Christian juga bertanggung jawab atas kematiannya, sehingga dia masuk penjara. Medina bingung, kenapa kamu memberitahuku semua ini? Kepala FBI menjawab, saya akan segera pensiun, dan saya ingin Anda berbicara dengan gadis itu nanti. Kemudian, Anda harus menyelesaikan semua kasus. Saya percaya kamu. Anda bisa menjadi agen FBI yang baik. Saat itulah telepon rumah Christian berdering, dan ketika Medina mengangkat telepon, itu adalah panggilan dari gadis yang sama. Ya, dia menceritakan tentang perusahaan robot yang merampok banyak uang, dan sekarang Medina siap untuk menyelidiki kasus tersebut. Sementara itu, Christian juga mengetahui semua hal tentang pemegang saham perusahaan robot yang telah membunuh rekan-rekan pemegang saham lainnya. Dia tiba di rumah mereka dan membunuh semua orang di sana. Namun, Brax dan rekannya sudah berada di sana juga. Christian bersenjatakan pistol dan menembak mereka semua, meskipun mereka juga menembak kembali ke arahnya. Tapi Christian tidak mudah untuk dibunuh, sehingga dia bersembunyi dan secara perlahan membunuh satu persatu dari mereka. Brax melihat semuanya melalui layar dan menyadari bahwa semua tindakan itu dilakukan oleh kakaknya. Brax akhirnya memahami bahwa Christian adalah saudaranya sendiri. Karena bertahun-tahun mereka tidak bertemu, Brax keluar dengan cepat dan berusaha menghentikan anak buahnya yang hendak menembak. Dia berteriak, "Berhenti, berhenti!" Namun, ketika mereka tidak mendengarkan, Brax akhirnya membunuh salah satu anak buahnya sendiri. Kemudian dia juga ingin membunuh Christian karena merasa marah padanya. Merasa bahwa karena Christian, dia telah kehilangan segalanya, ibunya, ayahnya, dan segalanya yang dimilikinya. Christian tidak berkata apa-apa, karena dia tahu bahwa kakaknya sangat marah padanya. Meskipun Christian sering mencoba menghentikan Brax, namun kali ini Brax tidak mau berhenti. Setelah kedua saudara itu duduk di tempat itu, Brax mulai bertanya pada Christian tentang segalanya. Pada saat itulah, pemegang saham yang sama dengan Brax dulu bekerja, tiba di tempat tersebut. Dia datang dan bertanya pada Brax, "Apakah kamu belum membunuhnya?" Tanpa ragu, Christian mengambil senjatanya dan menembak kepalanya, mengakibatkan pemegang saham itu meninggal. Setelah itu, Christian memberitahu saudaranya bahwa dia tidak mengunjunginya karena ada orang-orang yang sangat berbahaya di belakangnya. Dia tidak ingin menarik Brax ke dalam masalah atau membahayakan dirinya. Namun, Brax menjawab bahwa dia sendiri adalah bahaya besar. Christian kemudian memutuskan untuk pergi dari situ. Brax bertanya kepadanya, "Jika aku harus bertemu denganmu lagi, bagaimana aku bisa menemukanmu?" Christian menjawab dengan tegas, "Bukan kamu yang akan menemukan aku." Setelah mengatakan itu, dia pergi. Kemudian, tampilan berpindah ke sebuah rumah sakit. Di tempat perawatan untuk anak-anak dengan tantangan kesehatan jiwa, seorang anak baru tiba. Dia juga mengalami autisme. Saat dia masuk ke dalam ruangan, dia bertemu dengan seorang gadis. Ternyata, ini adalah gadis yang sama yang pernah memberikan teka-teki kepada Christian saat kecil dulu. Kini mereka berdua telah dewasa. Ruangan ini juga tempat di mana Christian biasa memberikan bantuan kepada anak-anak kurang beruntung, sehingga mereka bisa merasa lebih baik. Sekarang kita melihat ayah dari gadis itu, seorang dokter yang ingin membantu mengobati Christian, namun dia terhalang oleh ayahnya sendiri. Dia membagikan cerita tentang putrinya kepada beberapa orang, menjelaskan bahwa gadis itu tidak mampu berbicara. Itulah sebabnya perangkat lunak sangat penting baginya. Melalui itu, dia bisa mengkomunikasikan pikirannya kepada siapapun dengan jelas. Gadis ini memiliki bakat luar biasa. Dia sering memberikan informasi kepada pimpinan FBI. Dia mahir dalam pekerjaan di depan komputer, menggali informasi tentang penjahat, dan memberikannya kepada kepala FBI. Selain itu, dia selalu memberitahu Christian tentang para penjahat tersebut. Pada akhir cerita, kita melihat Dana menerima sebuah paket dari seorang kurir yang berisi lukisan yang sangat indah. Lukisan itu sama dengan yang pernah dilihat Dana bersama Christian, dan dia sangat menyukainya. Sebagai hadiah, Christian mengirimkan lukisan tersebut kepadanya. Di sisi lain Christian, dengan barang-barangnya di dalam mobil, meninggalkan kota. Sekarang, semua orang mengetahui segalanya tentangnya. Christian selalu berusaha untuk merahasiakan identitasnya, dan dengan demikian, kisah film ini berakhir di sini.